perjalanan hidup telah banyak ku lihat dan alami, suka maupun duka, segala liku hidup. Bak musim datang silih berganti, ku telah ditempa badai gelombang dunia. Jiwaku lebih tua dari usia, namun tiada kepuasan ku jumpa yang hapuskan dahaga, tak haus lagi selamanya. Hatiku, ku ikrarkan sendu untuk cari kesenangan selagi ku mampu. Seakan berlomba dengan saat dan waktu, semasih ada kesempatanku. Tetapi betapa kecewa dan malu, semakin ku kejar terasa semakin jauh, sampai pada suatu waktu ku dengar suaranya memanggil namaku. Mentari hidupku, harap dan citaku mekar tumbuh jauh di dalam Tuhanku. Ku dapat sentosa damai sukacita dari sorga. Dialah air hidup yang puaskan jiwaku, yang minum takkan haus lagi selamanya. Dialah jalan bagiku ke surga, dia juga kebenaran dan hidup bagiku. Dialah air hidup
sengsara. Bagi kita yang percaya, bersoraklah, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya. Bersoraklah, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya. Percayalah padanya. Shalom, selamat berjumpa kembali dari kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia, tapi boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikan pada kami semua juga urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami semua boleh menangkap dan mengerti maksud dan isi firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan pada kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi salam dan kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini yang katakan, bagaimana kalau tidak minta petunjuk Tuhan? Tidak minta petunjuk Tuhan. Kenapa demikian? Karena seharusnya ya, apapun yang terjadi, kita sebagai orang percaya harusnya dalam hal apapun tetap minta petunjuk Tuhan, ya. Terlebih dulu sebelum kita bertindak, sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita memutuskan sesuatu. Tapi nyatanya banyak juga yang memutuskan untuk mengambil tindakan dari pikirannya sendiri tanpa minta petunjuk Tuhan. Kenapa? Nah, kita pelajari. Maka akibatnya banyak loh kegagalan, banyak kesedihan yang terjadi belakangan, musibah yang dialami. Lalu pertanyaannya, mengapa orang percaya kok tidak minta petunjuk Tuhan lebih dulu? Yang pertama, karena merasa sudah tahu. Makanya kata-kata minta petunjuk Tuhan hanya menjadi retorika belaka. Katanya saya minta petunjuk Tuhan. Saya sudah mengatakan berkali-kali, kalau kita minta petunjuk Tuhan, itu ada sebelum kita menginginkan, memutuskan segala sesuatu dulu. Sebab kenapa? Berbahayanya kalau kita sudah putuskan begini mestinya, waktu kita minta petunjuk Tuhan, pikiran kita dipenuhi oleh pikiran kita sendiri. Jadi kalau ada gerakan, ada insting apapun, ada suara apapun, kita pikir itu suara Tuhan, kita pikir itu petunjuk Tuhan, tapi tidak kita ketahui itu pada umumnya adalah kehendak, keinginan kita sendiri atau suara hati kita sendiri yang kita klaim sebagai petunjuk Tuhan, ya, karena kita merasa sudah tahu semua, ya. Hati-hati sekali. Jadi kita baca di 1 Samuel 2 ayat 3 bagian B, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Allah yang maha tahu, bukan kita. Jadi jangan kita sok tahu. Mari kita baca lagi di Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4 ayat 14. Yakobus pasal 4 ayat 14 yang mengatakan, ya, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kamu tidak tahu apa yang bakal terjadi. Jadi jangan sok tahu, jangan merasa sudah tahu, apalagi perasaan sendiri dibilang itu dari Tuhan, petunjuk dari Tuhan, suara Tuhan. Tapi karena kita sudah memutuskan diri sebelumnya, udah mikirkan baik-baik,
menurut kita loh ya, maka kita waktu kita berdoa minta petunjuk Tuhan, apa yang keluar dalam hati kita anggap itu dari Tuhan. Padahal itu adalah lebih baik kepada suara hati kita sendiri. Hati-hati ya, kita bukanlah manusia yang maha tahu. Tak seorang pun manusia yang tahu akan segalanya ya, terutama untuk masa depan. Peramal setan pun hanya tahu sebagian saja. Untuk apa? Memikat dan menipu manusia. Pengalaman kita belum cukup untuk memberikan pada kita pengetahuan akan masa depan. Kalau tidak begitu, mengapa bisa ada ya pebisnis besar yang berpengalaman bisa salah langkah, bisa salah ambil keputusan? Ya, itu menunjukkan kita tidak tahu apa sebenarnya terjadi pada masa depan. Makanya harus selalu minta petunjuk Tuhan dengan benar. Jangan diputuskan dulu, jangan punya keinginan dulu, jangan punya pemusatan pikiran dulu, bertanya nanti diarahkan ke arah yang salah. Jadi sebelum kita memutuskan segala sesuatu, kita percaya dulu kepada Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, kenapa kita tidak bisa petunjuk Tuhan? Karena seringkali kita manusia, walaupun orang percaya, hanya mengandalkan naluri kita sendiri. Walaupun kita punya naluri yang kuat, tapi itu bukan petunjuk Tuhan ya. Perasaan dan naluri masih bisa salah ya. Seperti orang Israel termakan juga oleh tipuan orang Gibeon ya. Bahkan yang katanya masuk akal belum tentu benar juga loh ini ya. Bila kita yang mengandalkan naluri perasaan kita juga, itu berarti kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, apa yang kita punyai. Sedangkan firman berkata, perhatikan Yesaya 17 ayat Yeremia 17 ayat 5 sampai 7. Mari kita lihat apa kata firman Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, ya sekali lagi naluri itu adalah kekuatan sendiri juga ya, pengalaman juga kekuatan sendiri juga ya. Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia orang lain, atau yang mengandalkan kekuatannya sendiri, termasuk nalurinya, termasuk pengalamannya, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Tapi ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang naruh harapannya pada Tuhan, maka sehingga minta petunjuk Tuhan dengan benar-benar. Hati-hati, perlulah kita mengandalkan Tuhan dengan minta petunjuknya, agar kita bisa mengambil keputusan dengan benar di mata Tuhan. Ingatlah dari contohnya Daud ya. Daud sudah mengalahkan orang Filistin yang maju dengan segenap kekuatannya. Dia punya pengalaman banyak, dia mengenal orang Filistin, dia sudah mengalahkan. Waktu Filistin maju lagi dengan kekuatan sudah duel begitu, dia masih minta petunjuk Tuhan, tidak mengandalkan pengalamannya, tidak mengandalkan nalurinya, tidak mengandalkan ilmu strategi peperangan yang dipelajari. Strategi peperangan mengatakan kalau menyerang itu ada 3. Yang pertama frontal attack, kalau kekuatan lebih kuat daripada dianggap lebih kuat daripada musuhnya. Ini yang terjadi mestinya, tapi dia tidak ngambil. Atau yang kedua flanking attack, berputar. Nah ini diambil Daud. Itu kalau dia anggap kekuatan kita tidak lebih kuat dari musuhnya. Atau guerrilla attack, kalau kita menganggap kekuatan musuh jauh lebih kuat. Tapi Daud memilih flanking attack. Kenapa? Karena Tuhan yang nyuruh. Kenapa? Karena dia minta petunjuk Tuhan. Kalau pakai nalarnya, kalau pakai nalurinya, dia pasti akan frontal attack. Contohnya kalau petinju sudah jatuh lalu bangun lagi, lalu hitungan, tentu musuhnya tidak menantikan dia kembali kekuatannya, langsung hajar bleh. Ya, itu seperti itu juga akal sehatnya. Tapi kita tidak hanya mengandalkan naluri, akal sehat belaka ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena merasa pasti disertai Tuhan, apa saja kita ambil tindakan kita pasti Tuhan nyertai. Nah ini kepercayaan diri yang berlebihan, saya mau katakan. Tuhan nyertai kita kalau kita bertindak sesuai dengan petunjuknya ya. Ya ingat, kita pasti disertainya bila kita taat dan setia mengikuti firman atau petunjuknya. Mari kita baca dulu di Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Ingat, setiap janji Tuhan itu ada persyaratannya. Nah ini persyaratan supaya disertai Tuhan. Jadi jangan pasti sertai Tuhan dulu tanpa peduli persyaratannya ya. Ayat 7. Hanya kuatkanlah, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ini persyaratan pertama. Bertindaklah sesuai dengan yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, dan janganlah menyimpang kanan ke kiri. Nah ini bertindak sesuai dengan petunjuk Tuhan yang disampaikan lewat Musa, dan jangan menyimpang ke kanan atau kiri, supaya engkau beruntung kemana engkau pergi.
Jadi kalau kita melakukan itu, kita beruntung disertai Tuhan. Kalau enggak juga enggak. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Supaya dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Baru akan berhasil, baru akan beruntung kalau sesuai kehendak Tuhan, ya. Makanya minta keputusan Tuhan, minta petunjuk Tuhan. Bukankah telah kuperintah kepadamu, kuatkan, teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana engkau pergi. Disertai Tuhan kalau ngikuti perintah Tuhan. Jangan asal pikir saja sendiri. Pasti disertai, pasti Tuhan nyertai. Tuhan bukan pegawai kita, tapi kita yang hamba Tuhan, ya. Justru Tuhan menyertai untuk senantiasa untuk beri petunjuk kepada kita. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita simpulkan bagaimana kita minta petunjuk Tuhan. Yang pertama, jangan merasa sudah tahu atau sok tahu. Yang kedua, jangan hanya mengandalkan nalurinya belaka, pengalaman belaka. Yang ketiga, jangan merasa pasti disertai Tuhan, tapi penuhi persyaratannya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan, dan biar kita jadi orang yang selalu minta petunjuk Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, dan terutama dengan pengurapan yang penuh dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Percaya dan terima berkat Tuhan Yesus, sama katakan amin. Haleluya, Tuhan berkati, sampai jumpa. Kasih-Mu tak terhingga di hidupku, yang penuh kemurahan dan pengampunan. Setiap kali ku tinggalkan, setiap kali ku jauh dari-Mu, susah dan pencobaan
tinggal